Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia. Selamat datang di Tajuk Trivia episode ke-14, sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh! Ya mungkin fakta-fakta ini sebenarnya nggak penting sama sekali, tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, kita mulai trivia episode ke-14. Toon Table of Contents adalah salah satu dari sekian kartu yang artworknya punya pesan tersembunyi atau subliminal message, khususnya artwork versi OCG-nya. Dari segi namanya, Table of Contents berarti daftar isi, dan kalau kita perhatikan secara detail daftar isinya, kita bisa menemukan beberapa kosakata yang cukup menarik seperti Demon, God, dan Beast dengan nomor halaman 666. Istilah-istilah ini mungkin dianggap terlalu frontal karena mengandung konotasi keagamaan, sehingga di artwork TCG-nya, dia diubah dengan istilah-istilah yang lebih family-friendly seperti Giant, Rat, dan nomor halamannya menjadi 221. Pada tanggal 6 Oktober 2010, di salah satu ending Yu-Gi-Oh! 5 Disc kelima yang mulai ditampilkan sedari episode ke-130, di akhir terdapat salah satu scene yang memperlihatkan Yusei dan Aki tengah menatap langit menyaksikan seekor naga putih misterius melesat di udara. Naga ini cukup misterius karena belum pernah muncul di animenya, selain di endingnya ini. Dia juga nggak kelihatan kayak Stardust Dragon ataupun Shooting Star maupun Quasar Dragon, sehingga kartu ini menjadi misteri untuk waktu yang cukup lama. Sampai kemudian di manga Yu-Gi-Oh! 5 Disc Chapter 62 yang rilis pada bulan September 2014, kartu ini melakukan debutnya di sana sebagai Divine Spark Dragon Stardust Shiver, dan sejak saat itu mulai terungkap misteri naga di ending Yu-Gi-Oh! 5 Disc itu. Hingga puncaknya pada bulan Mei 2015 di OCG rilislah kartu ini sebagai Stardust Shiver Divine Dragon, dan terungkap sudah siapa sebenarnya naga di ending Yu-Gi-Oh! 5 Disc yang kelima ini. Sebelumnya kita udah belajar kalau kartu hadiah World Championship sejak tahun 2013 diberikan filosofi berdasarkan kota dan negara diadakannya World Championship pada tahun tersebut. Dan di tahun 2015, saat itu World Championship diadakan di Kyoto, Jepang. Hadiah kartunya adalah Kuzunoha The Onmyojin dan juga Sakyo Shotmaster of the Far East. Kedua kartu ini merupakan referensi dari Jepang itu sendiri, negara tempat diadakannya World Championship di tahun tersebut. Kuzunoha sendiri merupakan salah satu cerita rakyat asal Jepang, sedangkan desain Sakyo sendiri merupakan gambaran sosok tentara Jepang di zaman dahulu. Selama ini kita mungkin lebih mengenal archetype Roid sebagai archetype yang berisikan monster-monster mesin. Lebih tepatnya kartu-kartu yang dipakai oleh Marufujisho dan juga Yugo, khususnya Speed Roid. Tapi ternyata ada 4 member Roid yang bukan mesin, dan sebagian dari mereka ada yang udah ikut archetype lainnya. Mereka adalah Elemental Hero Necroid Summon, Dark Zeroid, Salamangreat Zebroid X, dan Psychic Android. Mereka masuk ke dalam archetype Roid karena ada kata Roid pada namanya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan kartu-kartu Roid lainnya, seperti di search pakai kartu support dari archetype Roid, termasuk dipakai sebagai fusion material monster Vehicle Roid. Crop Circles adalah sebuah kartu normal trap yang untuk mengaktifkannya pemain harus mengirimkan sejumlah monster dari field ke graveyard. Pemain bisa men-special summon satu monster alien dari deck yang levelnya setara dengan total level monster-monster yang dikirimkan ke graveyard tadi. Tapi jika gagal menemukan monster untuk di special summon, pemain menerima 2000 damage. Nah, tapi tahukah teman-teman, efek kedua Crop Circles ini yang membuat pemain menerima 2000 damage adalah salah satu efek yang sangat-sangat jarang untuk terjadi. Kenapa bisa? Pertama, Crop Circles tidak akan pernah bisa diaktifkan ketika di deck tidak ada monster yang bisa dicari. Misalnya aja di deck udah nggak ada monster alien lah ya, jadi kan otomatis kartu ini nggak bisa diaktifin. Ya mirip kayak Rota lah. Rota kalau nggak ada monster yang bisa dicari dari deck, ya kan nggak bisa diaktifin. Crop Circle juga gitu. Satu-satunya cara biar pemain terkena 2000 damage adalah ketika pemain mengaktifkan kartu ini lawan chain pakai kartu yang bisa hilangin keberadaan kartu yang mau dicari itu dari deck. Dan otomatis pas resolve, Crop Circles bakalan gagal untuk menemukan kartu yang dimaksud, sehingga efek keduanya ini akan terjadi. Tapi sekali lagi, hal ini merupakan salah satu kejadian terjarang yang pernah terjadi dalam sejarah Yu-Gi-Oh! Santa Claus adalah sebuah kartu yang punya plesetan Santa Claus pada namanya. Di OCG namanya adalah Satan Claus, tapi karena terlalu frontal bawa-bawa setan, jadinya di TCG yang diplesetin bagian Claus-nya.
karena kebetulan juga punya cakar ya di sini. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada pesan tersembunyi pada unsur-unsur Santa Claus ini? Attack 1200 dan Defense 2500 kemungkinan besar merujuk pada tanggal 25 bulan 12 yang berarti 25 Desember. Referensi perayaan hari Natal. Selain itu, desain playstyle Santa Claus sendiri adalah menspesial summon dirinya ke feed lawan dengan mentribute satu monster di feed lawan. Dan controllernya akan draw satu kartu, menfilosofikan hadiah Natal. A Wild Monster Appears adalah sebuah kartu normal spell yang ketika hanya lawan yang mengendalikan monster, pemain bisa men-special summon satu monster level 10 ke bawah dari tangan yang tidak bisa di normal summon ataupun set, dan mengabaikan kondisi summonnya. Jadi bisa men-special summon monster gendut apapun dengan kriteria khusus dari tangan secara gratis. Tapi kekurangannya, monster tersebut jadi unaffected terhadap efek kartu pemainnya, dan akan di-shuffle ke deck saat end phase. Jadi cuman kesenangan sesaat aja. Tapi apakah hal ini bisa disiasati biar monsternya tetap stay di field? Satu-satunya kartu sejauh ini yang saya temukan untuk menghindari downside shuffle ke decknya ini adalah dengan menggunakan GB Hunter. Karena pada text efeknya tertera kartu-kartu di field tidak bisa dikembalikan ke deck, sehingga kekurangan A Wild Monster Appears ini jadi bisa tertutupi. Lightning Storm adalah salah satu kartu staple powerful di format modern. Soalnya Lightning Storm bisa bertindak sebagai Raigeki ataupun Harpies Feather Duster. Walaupun syarat mengaktifkannya sedikit dipersulit, tapi ada yang ingin saya komentarin soal bentuk petir pada artworknya. Kalau kita perhatiin angle atau sudut gambar petirnya, kelihatan banget kayak melengkung di bagian ujungnya. Dan kemungkinan besar emang sengaja digambar begini, biar kelihatan kayak bulu di artwork Harpies Feather Duster. Jadi kayak semacam easter egg karena berhubung efek Lightning Storm ini juga mirip kayak efek Harpies Feather Duster. Giant Renate masuk Forbidden List karena punya efek yang secara desain sangat powerful. Kartu ini dalam beragam format bisa dipakai untuk membersihkan back row di field sekaligus mengabuse kartu-kartu tertentu. Sehingga Hate Runate hadir diciptakan Konami untuk menggantikan peran Giant Renate, tapi dengan efek yang lebih family friendly. Cuman bisa balikin face down back row aja. Jadinya nggak bisa abuse kayak efek Giant Renate. Meskipun efeknya udah didesain lebih ramah, tapi di Yu-Gi-Oh! Duel Links, Hate Renate tetap tidak bisa ditoleransi. Dia menjadi salah satu kartu yang memudahkan combo OTK, sehingga kemudian dia kena banned di Duel Links. Sebuah status yang sangat jarang terjadi di Duel Links karena kartu-kartu yang di-banned sejauh ini baru ada 4 kartu doang, termasuk Hate Runate ini, Like Father, Like Son. Call of the Haunted adalah salah satu kartu yang artworknya disensor di TCG karena mengandung simbol-simbol keagamaan, sehingga jadi seperti ini di TCG. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, ada beberapa ukiran aneh pada batu nisannya, seperti kata ini dan ini. Ternyata ukiran ini dituliskan dalam bahasa Yunani yang berarti Konami dan Ianako. Konami mencoba menyematkan namanya sendiri pada artwork Call of the Haunted. Sedangkan Ianako kemungkinan besar merujuk pada nama Hanako dalam cerita rakyat Jepang, arwah perempuan muda di era Perang Dunia Kedua yang suka menghantui kamar mandi sekolah. Oke teman-teman, jadi itu dia trivia-trivia buat episode ke-14. Semoga informasinya walaupun nggak terlalu bermanfaat bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Sekian dari Ugara Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.